Oke, halo sobat YouTube, kembali berjumpa lagi di RK Zega Production, di mana di channel ini kita akan berbicara tentang banyak hal dan salah satunya yaitu mengenai seputar dunia kesehatan. Oke, sebelum kita mulai, mari kita bumper dulu. Nah, iya itu dia tadi bumper baru dari channel kita. Keren ya, keren. Ya, jadi buat teman-teman yang juga merupakan pengguna sosial media Instagram, boleh memfollow akun IG @rkzega yang mana adminnya merupakan saya sendiri. Jadi di sana teman-teman boleh melihat postingan-postingan daily feed saya, ada quotes-quotes, motivasi-motivasi yang mungkin bermanfaat juga untuk teman-teman. So, langsung saja follow sekarang. Ya, hari ini kita akan berbicara mengenai kejang pada neonatus atau kejang pada anak. Jadi, kejang itu merupakan suatu perubahan fungsi otak yang mendadak dan sementara yang diakibatkan oleh aktivitas neuronal yang abnormal dan pelepasan listrik serebral yang berlebihan. Jadi, kejang ini diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk. Yang pertama itu yaitu kejang dengan demam atau kejang yang disertai oleh demam. Lalu yang kedua adalah kejang tanpa demam atau kejang yang tidak disertai oleh demam. Nah, untuk kejang yang dengan demam itu diklasifikasikan lagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama yang disertai oleh proses intrakranial dan proses ekstrakranial. Jadi ada dua, intrakranial dan ekstrakranial. Untuk kejang yang disertai oleh proses intrakranial, biasanya gejala-gejalanya itu kesadaran anak menurun, lalu kemudian refleks fisiologisnya meningkat, refleks patologisnya positif, terdapat hypertonicity, rangsangan meningealnya positif, dan gangguan saraf kranial. Sebagai contoh penyakitnya yaitu seperti ensefalitis, meningitis, abses otak, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua yaitu kejang yang dipengaruhi oleh proses ekstrakranial. Jadi di dalam dunia kedokteran, kejang jenis ini biasanya juga sering disebut dengan kejang demam. Nah, jadi secara teori, kejang demam itu merupakan suatu bangkitan kejang yang terjadi pada anak kisaran di bawah umur 5 tahun, tetapi pada umumnya yang lebih sering terjadi itu adalah pada kisaran 6 bulan sampai 5 tahun. Jadi 5 tahun ke bawah, tetapi yang sering terjadi di lapangan yaitu 6 bulan sampai 5 tahun, yang mana mengalami kenaikan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius dengan metode pengukuran suhu tubuh apapun dan yang tidak disebabkan oleh proses intrakranial. Jadi oleh karena itu dinamakan dia kejang demam proses ekstrakranial karena dia tidak disertai oleh proses intrakranial. Nah, untuk kejang demam ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada yang namanya kejang demam sederhana, lalu yang kedua adalah kejang demam kompleks. Pada anak yang mengalami kejang demam sederhana, itu biasanya kejangnya berlangsung tidak lebih dari 15 menit. Lalu kemudian yang kedua adalah bentuk kejangnya itu tonik atau klonik. Jadi tonik itu adalah tubuh anak itu menjadi kaku, atau bentuk kejangnya itu klonik. Jadi klonik itu adalah gerakan tubuh yang berulang. Misalnya seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, lalu kemudian yang ketiga adalah tidak berulang selama dalam kurun waktu 24 jam. Jadi anak akan dikatakan kejang demam sederhana apabila mengalami ketiga gejala tersebut. Oke, kita berbicara kejang demam kompleks. Jadi kejang demam kompleks ini dia berlangsung lebih dari 15 menit.
bentuk kejangnya itu vokal atau parsial, yaitu sebagian sisi tubuh saja, atau kejang umum yang didahului oleh kejang parsial. Nah, lalu kemudian yang ketiganya itu adalah ada pengulangan atau kejang bisa berulang atau lebih dari satu kali selama 24 jam. Nah, jadi anak akan didiagnosa kejang demam kompleks apabila mengalami salah satu saja dari ketiga gejala yang saya sebutkan tadi. Nah, lalu kemudian jikalau tadi kita berbicara mengenai kejang dengan demam, maka ada juga penyakit yang kejang tanpa demam. Apa saja itu? Yaitu misalnya seperti epilepsi, elektrolit imbalance, hiperglikemi, status epileptikus, dan lain-lain. Dan di sini kita tidak berbicara banyak mengenai kejang tanpa demam. Nah, berikutnya kita akan berbicara mengenai penata laksanaan kejang pada anak. Nah, yang pertama dilakukan oleh tenaga medis yaitu memastikan jalan nafas pada anak itu baik, yaitu dengan memposisikannya miring, kemudian memperhatikan breathingnya bagaimana, kemudian circulationnya, dipasang infus intravena, diberikan cairan kristaloid isotonik, kemudian diperiksa vital sign-nya, temperaturnya, pulsnya, respiratory rate-nya, kesadarannya, kemudian juga diperiksa kadar gula darah. Lalu kemudian kita evaluasi selama 5 menit apakah kejang anak berhenti atau tidak. Jikalau kejang anak tidak berhenti, maka kita lanjut ke pengobatan, yaitu kita akan memberikan diazepam per rektal dengan dosis, jikalau anak di bawah 12 kg maka diberikan dosis 5 mg per kilogram berat badan, dan jikalau di atas 12 kg maka diberikan dosis 10 mg per kilogram berat badan. Kemudian kita evaluasi selama 5 menit apakah kejang anak akan berhenti atau tidak. Jikalau kejang anak tidak berhenti, maka kita lanjut ke pengobatan berikutnya, yaitu dengan memberikan diazepam melalui intravena, melalui infus yang sudah kita pasang di awal tadi. Dosisnya yaitu 0,2 sampai 0,5 mg per kilogram berat badan dengan kecepatan 2 mg per menit. Maksimalnya itu 10 mg. Atau pilihan lainnya adalah midazolam, dosis 0,2 mg per kilogram berat badan, intramuskular, maksimal dosis 10 mg. Lalu jikalau kejang anak berhenti, maka kita berikan dosis maintenance, yaitu dengan pilihan phenytoin atau phenobarbital dengan dosis 5 sampai 10 mg per kilogram berat badan, atau phenobarbital dosisnya 3 sampai 5 mg per kilogram berat badan. Tetapi jikalau kejang anak tidak berhenti, maka kita lanjut ke pengobatan berikutnya, yaitu pemberian phenytoin dengan dosis 20 mg per kilogram berat badan melalui intravena, di mana diencerkan dalam 50 ml NaCl 0,9% selama 20 menit, atau dengan pilihan lainnya ada phenobarbital dengan dosis 20 mg per kilogram berat badan melalui intravena dengan kecepatan 10 sampai 20 mg per menit. Lalu kemudian berikutnya kita pantau apakah kejang anak berhenti atau tidak. Jikalau kejang anak berhenti, maka kita ke pengobatan maintenance yang saya sebutkan tadi. Tetapi jikalau kejang anak belum juga berhenti, maka kita tambahkan pengobatan. Jikalau yang pertama tadi kita berikan phenytoin, maka kita tambahkan phenobarbital kali ini dengan dosis 20 mg per kilogram berat badan intravena dengan kecepatan 10 sampai 20 mg per menit. Jadi jikalau tadi 2 mg, kali ini ditambah jadi 10 sampai 20 mg per menit. Kemudian kalau pilihan pertama tadi phenobarbital, maka yang ditambahkan adalah phenytoin, yaitu dosis 20 mg per kilogram berat badan intravena, diencerkan dalam 50 ml NaCl 0,9% selama 20 menit. Jadi sama dosis maksimalnya 1000 mg. Kemudian kita pantau lagi, kita evaluasi lagi apakah kejang anak berlanjut atau tidak. Jikalau kejang anak berhenti, kita pindah ke pengobatan maintenance. Tetapi jikalau kejang anak masih berlanjut, maka anak
dipindahkan ke ruang ICU dengan penanganan yang lebih serius lagi. Ya, jadi saya rasa sekian pembahasan kita hari ini dari kejang, klasifikasi kejang demam, terus berbicara singkat mengenai penanganannya. Mungkin di video berikutnya kita akan berbicara mengenai topik yang lain. Nah, jadi saya berharap semoga video ini boleh bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian, boleh menjadi referensi jikalau mungkin ada anaknya yang mengalami hal tersebut. Saya berharap semoga video ini boleh berguna. Dan di sini juga saya mau mengakui bahwa masih terlalu banyak yang menjadi kekurangan di channel ini. Tetapi di sini saya hanya ingin membagikan dari apa yang saya ketahui dan apa yang saya dapatkan dari profesi saya, dari dunia yang saya geluti, dan saya berharap semoga benar-benar bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian, karena kita ketahui bahwa hari-hari ini sangat sulit sekali kehidupan. Nah, untuk teman-teman juga jangan lupa tinggalkan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh tinggalkan di kolom komentar, baik topik apapun itu, topik yang lain-lain juga silahkan tanya saja di kolom komentar. Dan jikalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan share video ini agar boleh menjadi referensi juga bagi teman-teman kita yang lainnya. Oke, jadi sekian saja video kita hari ini. Stay safe, stay healthy. God bless you.